lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar. Ya Tuhanku, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua kekasih dalam Tuhan, saat kita beribadah malam hari ini dipimpin oleh PBI Pria Betel Indonesia dan PBI Wanita Betel Indonesia, dan mari kita akan sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Saya mengambil pembacaan di dalam kitab Bilangan 14 ayat 28 serta Matius 16 ayatnya yang ke-19. Mari kita buka sama-sama Bilangan 14 ayatnya yang ke-28. Ayat 28 Bilangan pasalnya yang ke-14. Salah satu kitab Musa atau kitab Pentateuk, 5 kitab maksudnya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan dan Ulangan. Nah, ini kitab Taurat atau kitab sejarah yang disebut kitab Pentateuk atau kitab Musa. Bilangan 14 ayat 28 begini bunyi firman Tuhan. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Sekali lagi, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Kemudian Matius 16 ayatnya yang ke-18 dan 19. Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Puji Tuhan, disilakan duduk Bapak Ibu Saudara semua kekasih di dalam Tuhan, jemaat Tuhan yang lagi beribadah di gereja, dan mereka saudara semua yang lagi mengikuti ibadah live streaming di rumah masing-masing. Perhatikan kebenaran firman Tuhan. Kita lihat di Bilangan pasalnya yang ke-14. Ini kata Tuhan kepada Musa. Tuhan bilang begini kepada Musa, abdi Allah, hamba Tuhan yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perhambaan, tanah perbudakan, tanah Mesir, dan kemudian mereka melewati laut Teberau, sungai Kulsum, dan akhirnya mereka masuk ke padang gurun. Mereka harus melewati berlama-lama di sana sebelum masuk tanah perjanjian, tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Dan sebelum masuk ke sana, Musa mengirim 12 pengintai. Makanya Bilangan pasal 13 itu ada 12 pengintai, perikopnya 12 pengintai. Nah, Bilangan pasalnya yang ke-14 ini adalah pemberontakan umat Israel. Perikop dari Bilangan 14, pemberontakan umat Israel. Saudara mundur dari ayat 1 dan seterusnya, kita lihat ayat 1, judulnya pemberontakan umat Israel. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada Musa, kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Ini perkataan-perkataan mereka, dan mereka katakan kepada Musa, Musa, lebih baik kok Musa Tuhan balik ulang di Mesir, atau lebih baik orang mati di Mesir, kami bisa dimakamkan, dikubur baik-baik di Mesir. Dan kenapa engkau bawa kami ke padang gurun ini? Kenapa ketika akan memasuk suatu tanah yang katanya dijanjikan, ada 12 pengintai yang dikirim, tapi ketika umat Tuhan mendengarkan kabar dari 10 pengintai, mereka mulai bersungut-sungut dan muncullah pemberontakan. Makanya Bilangan 14 pemberontakan umat Tuhan. Bilangan pasal yang ke-13 itu bicara 12 pengintai mengintai tanah yang dijanjikan. Memang mereka melihat itu ada gandum, ada madu, tapi mereka melihat orang-orang raksasa, penduduk-penduduk yang gagah perkasa, pemakan manusia. Mereka ketakutan, mereka jadi ciut nyali mereka. Dalam keadaan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, mereka kembali sampaikan kepada Musa, kita tidak bisa menerobos, kita tidak bisa masuk ke tanah itu. Nyali orang Israel menciut, semangat mereka makin lemah. Tapi muncullah Kaleb bin Yefune, Yosua bin Nun, 2 abdi Allah dari 12 pengintai. Mereka datang dan sampaikan begini, tidak, kita harus masuk dan menerobos tanah itu, sebab tanah itu telah diberikan Tuhan kepada kita. Mereka mau menenangkan hati umat Tuhan. Tapi umat Tuhan
dan lain sebagainya. Singkat cerita, Tuhan marah dengan bangsa itu. Bilangan 14 mencatat, Tuhan sampai bilang, Musa, kalau begitu biarkan jo kita tewaskan jo semua pedorang, nanti engkau dan keturunanmu yang akan masuk tanah itu. Tapi Musa bilang, Tuhan jangan Tuhan. Nanti orang-orang yang dengar, oh Tuhan so bawa orang keluar dari Mesir, dan akhirnya Tuhan bantai di padang gurun, biarkan mereka mati, mereka ditewaskan oleh Tuhan. Mana itu janji Tuhan? Tuhan, jangan Tuhan, biarkan kami masuk ke tanah perjanjian. Nah saudara, makanya muncul ini firman Tuhan dalam ayatnya yang ke-28 tadi. Tuhan bilang begini kepada Musa, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Bilang Pak orang Israel kepada umat Tuhan, demi aku yang hidup kata Tuhan, firman Tuhan bilang bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku. Apakah yang Musa bilang di hadapan Tuhan? Atau umat Tuhan bilang kepada Tuhan? Begitu yang akan terjadi kepada mereka. Yang bersungut-sungut, yang berbantah-bantah, yang memberontak, begitulah yang terjadi kepada mereka. Tapi yang mendukung Musa seperti Kaleb bin Yefune, Yosua bin Nun, dengan membawa kabar baik, berbeda dengan 10 pengintai membawa kabar busuk, kabar buruk. Kebusukan dan keburukan itu yang terjadi kepada mereka. Tapi Kaleb bin Yefune, Yosua bin Nun membawa kabar baik, seperti kabar baik yang mereka bawa, demikian yang terjadi kepada mereka. Dan seperti yang disampaikan oleh Musa, begitu juga yang terjadi kepada Musa dan orang Israel. Kita mundur ayat 17. Apa yang Musa bilang? Ayat 17, 18, dan 19. Jadi sekarang, biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata, kebesarannya, seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ayat 19, saudara perhatikan apa yang Musa bilang kepada Tuhan. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Ketika akan memasuki tanah perjanjian, Tuhan mendengarkan kata-kata hamba Tuhan yang bernama Musa. Padahal Musa lagi kecewa, lagi sakit hati, sakit telinganya mendengar ocehan, omongan, pemberontakan, persungutan yang keluar dari mulut, dari lidah, dari bibir daripada umat Tuhan yang memberontak kepada Musa dan Harun, seperti ayat-ayat 1, 2, 3, 4 yang tadi kita baca. Tapi sekalipun begitu, Musa orang yang rendah hati, yang sabar, memang pernah suatu saat dia menghancurkan 2 loh batu. Ayat 19, Musa bilang begini kepada Tuhan, ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Kemudian apa yang Tuhan bilang? Lihat ayat 28. Katakanlah kepada mereka, kepada umat Tuhan, kasih tahu pada orang, beritahu kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Kalau kita ada dalam persungutan, ada dalam perbantahan, ada dalam pemberontakan, memiliki hati yang busuk, pikiran yang negatif, itu yang jadi. Tapi mari kita perkatakan yang positif, kita berpikir yang positif, kita memiliki hati yang positif, dan biar itu yang terjadi. Kalau saudara tidak memiliki positive thinking, yang akan terjadi adalah positif COVID-19. Miliki positive thinking supaya tidak positif coronavirus disease 19. Apa yang saudara pikirkan yang benar, yang baik, yang suci, yang sedap didengar, yang patut dipuji,
memuji. Tuhan bilang pikirkanlah semuanya itu dan biar itu yang jadi. Karena kepada gereja, jemaat Tuhan akhir zaman, Tuhan sudah bilang kepada kamu telah aku berikan, kepada gereja, dengarkan baik-baik. Kepada jemaat Tuhan kita semua, gereja itu jemaat. Yang Tuhan bilang begini kepada Petrus, Petros, di atas Petra ini kita mau bangun gereja, kong alam maut tidak akan dapat menguasainya. Dalam firman Tuhan Matius 16 ayatnya yang ke-18, firman Tuhan bilang begini, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini gereja, saya dan saudara. Siapa gereja? Saudara dan saya, kita semua. Sion adalah tipologi gereja, kita semua. Ayat 19, kepadamu, kepada gereja, akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Firman Tuhan bilang, kita memperkatakan, kita disembuhkan, kita dipulihkan, kita dijamah, kita dibebaskan, kita diberkati, kita dibela, kita ditolong, kita dipelihara. Biar itu yang jadi. Kalau saudara sering bersungut-sungut, aduh, saudara akan selalu hidup di dalam aduh itu. Sama dengan firman Tuhan tadi pagi saudara kita dengar di gereja ini. Tapi mari kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Dia, menyukakan, menyenangkan Dia. Kalau Tuhan disenangkan, Dia bikin engkau juga senang. Kalau Dia diagungkan, Dia ditinggikan. Saudara datang dan merendahkan diri. Barang siapa merendahkan akan ditinggikan, tapi barang siapa meninggikan akan direndahkan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Kembali ke dalam kitab Bilangan 14 ayat 28. Demikianlah firman Tuhan bahwasanya, seperti yang kamu katakan di hadapanku. Kita mau bilang di hadirat Tuhan. Kapan kita ada di hadirat Tuhan? Ketika kita lagi berdoa, lagi menyembah, lagi bersekutu, lagi beribadah. Seperti di gereja, saudara lagi beribadah saat ini, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Tadi kita menyembah, memuji. Kita sedang dengar firman Tuhan sekarang. Kita ada di hadirat Tuhan. Jemaat Tuhan, saudara semua yang lagi menyaksikan siaran live streaming ini, engkau ada dalam hadirat Tuhan. Ketika engkau beribadah sekalipun di rumah, engkau lagi beribadah lewat siaran ini, engkau lagi berhubungan dengan Tuhan, engkau ada dalam hadirat Tuhan. Apa yang kau mau sampaikan kepada Tuhan selagi ada di hadirat Tuhan, Tuhan dengar semuanya itu. Dan firman Tuhan bilang begini, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, seperti yang orang bilang di hadapan Tuhan ketika masuk dalam hadiratnya, menyembah, memuji, mau berdoa, menyampaikan doa dan permohonan dengan ucapan syukur kepada Dia. Biar itu yang terjadi. Di hadirat Tuhan, berhadapan dengan Tuhan, bilang, Tuhan jamah saya, Tuhan pulihkan saya, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan bebaskan saya, Tuhan berkati saya, Tuhan ampuni saya, Tuhan pulihkan saya. Seperti yang kamu katakan di hadapan Tuhan, biar itu yang terjadi kepadamu. Saudara mau bilang apa? Tuhan berkati usaha saya, berkati mata pencarian saya, masa depan anak-anak, mereka lagi studi, ada SD, SMP, SMU, ada yang lagi kuliah, tolong masa depan mereka, anak-anak muda, Tuhan berkati masa muda, masa depan kami. Seperti yang kamu katakan di hadapan Tuhan, demikianlah yang akan terjadi. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Saya mau akhiri. Apa yang saudara mau bilang malam ini, apa yang saudara mau sampaikan saat ini, saya mau berdoa. Yang di gereja, yang di rumah Tuhan, yang di rumah kita berhadapan dengan Tuhan, biar itu yang Tuhan lakukan. Ini Tuhan yang bilang, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Mari berdiri semua. Haleluya. Taruh tangan kiri di dadamu, angkat tangan kananmu tinggi ke atas. Terjadilah seperti yang kau katakan kepada Tuhan hari ini. Di hadiratnya, berhadapan dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau lakukan kepada saya, mau lakukan kepada saudara, semua yang ada di rumah dan yang ada di rumah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah
berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersemangat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersemangat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari Bapak Ibu Saudara semua, jemaat Tuhan, saudara yang ada di rumah, yang lagi beribadah secara live streaming, imani, percaya kita punya Tuhan yang besar, Yesus yang dahsyat, yang luar biasa. Dia adalah penyembuh yang heran, tabib yang ajaib, dokter di atas segala dokter. Kalau ada yang sakit, mari mulai perkatakan, Tuhan, saya mau ada kesembuhan seperti yang katakan, demikian yang akan Tuhan kepadamu. Di gereja, di rumah Tuhan, kalau ada di antara saudara berkata, Tuhan, saya mau anak-anak diberkati, saya mau di kemudian hari esok yang Kau janjikan adalah hari esok yang penuh harapan. Saya mau kebenaran firman digenapi. Rancangan-rancangan Tuhan pada kami adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, serta memberikan hari depan, hari esok, di kemudian hari yang penuh harapan, dipulihkan, bahkan diberkati oleh Tuhan. Saudara yang ada di rumah dan jemaat yang ada di rumah Tuhan, kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang hebat, Yesus yang ajaib, sumber segala pemulihan, sumber pengampunan, sumber pertolongan, bahkan sumber berkat, karena Dia adalah sumber segala sumber. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat kedua belah tangan, nyanyi sekali lagi pujian ini, biar Tuhan memulihkan, membela, menjamah, memberkati kita semua dengan berkat rohani dan berkat jasmani, dengan caranya yang ajaib dan luar biasa. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersemangat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Ku terima sekarang, oh, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, haleluya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih terlalu ajaib dan luar biasa Engkau bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu meneguhkan dan menguatkan kembali iman kami. Hamba-Mu berdoa, berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah Tuhan. Berkati mereka yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahkan melalui pengeras suara sejauh bisa dijangkau. Lewat pengeras suara Engkau berkatilah mereka. Dan hamba-Mu berdoa untuk mereka yang mengikuti tayangan atau ibadah secara live streaming. Berkati mereka yang ada di rumah, yang sakit Engkau jamah, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang butuh pertolongan, pembelaan Tuhan, bela mereka Bapa. Tolonglah mereka Tuhan. Hamba-Mu mohon kepadamu saat ini, tangan yang pernah memampuku karena menebus dosa kami, tangan itulah yang memulihkan bencana. Engkau telah tanggung penderitaan kami, Engkau telah tanggung dosa kami, Engkau telah tanggung pergumulan kami di atas kayu salib. Dan sekarang Kau pulihkan, Kau bebaskan, Kau bela, Kau jamah, Engkau menangkan kami
kekasih jiwa kami yang ajaib. Haleluya, haleluya. Amin.